Shalom adik-adik. Wah, nggak kerasa ya adik-adik, sekarang udah hari Minggu lagi nih. Waktunya kita untuk beribadah. Yuk adik-adik, kita mau siapin hati kita mau kesampingkan dulu kegiatan kita yang lain, kita mau fokus beribadah nih. Ya adik-adik, tapi sebelum kita mau mulai sekolah minggu kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu kepada kami selama seminggu ini. Tuhan, bila sebentar kami mau kembali kepadamu, kami mau memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang pimpin ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kakak mau ajak kalian untuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat dan bersukacita. Shalom adik-adik. Nah, waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik yang udah siap, kita mau siapin catatannya dan juga Alkitab kita ya. Nah adik-adik, judul pesan Tuhan untuk kita adalah menangkan pertempuran. Yuk kita ulangi sama-sama. Menangkan pertempuran. Wah, judul pesan Tuhan ini tentang apa ya adik-adik? Nah, kalau kita dengar kata pertempuran, apa sih yang ada di pikiran kalian? Mungkin beberapa dari adik-adik ada yang langsung membayangkan nih kondisi peperangan nih antara dua pihak seperti yang biasa kalian lihat di film-film. Atau juga kalau kita baca nih adik-adik kisah di Perjanjian Lama, banyak juga di Alkitab itu menceritakan tentang adegan-adegan peperangan nih, misalnya bangsa Israel melawan musuh-musuhnya. Nah adik-adik, hari-hari ini kita mungkin udah jarang ya lihat peperangan, bahkan kita nggak pernah nih lihat perang secara langsung meskipun emang ada peperangan yang terjadi. Nah ternyata pesan Tuhan ini datang untuk kita karena sebenarnya kita juga sedang mengalami peperangan loh adik-adik. Nah tapi musuhnya itu bukan secara fisik kita kelihatan nih musuhnya, tetapi musuhnya itu adalah berupa
godaan si jahat adik-adik, godaan hawa nafsu, dan juga siapapun lah bisa dipakai oleh musuh untuk mengalahkan kita nih adik-adik. Nah, mari kita mau buka sama-sama dasar Alkitabnya dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Kak Angel akan bacakan untuk adik-adik. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah adik-adik, kata berjuang di sini juga sama artinya kayak berperang ya adik-adik. Terus tadi kita dengar juga kata sebagai pendatang dan perantau. Nah maksudnya ini adik-adik, karena jemaat-jemaat Tuhan itu sedang melakukan perantauan nih adik-adik yang tersebar di berbagai kota-kota termasuk ke Asia Kecil. Nah sebagai pendatang dan perantau juga mereka itu kehidupannya itu dilihat oleh banyak orang adik-adik. Ibaratnya seperti ikan di dalam akuarium, kehidupan mereka tuh terlihat sama banyak orang. Ada orang-orang yang menerima keberadaan mereka dan ada juga yang menolak keberadaan mereka. Nah tentunya hal ini tuh gak mudah ya adik-adik untuk mereka. Nah ada juga beberapa orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus nih. Mereka itu menghina jemaat Tuhan, menghina, mencaci maki seperti itu adik-adik. Dan membuat sebagian dari mereka itu merasa tergoncangkan. Dan juga ada beberapa yang tidak tahan adik-adik. Maka dari itu Rasul Petrus di sini mengingatkan jemaat Tuhan untuk selalu tetap kuat adik-adik supaya mereka itu tetap menjaga kekudusan. Mereka harus melakukan perbuatan-perbuatan mereka yang baik sesuai dengan jati diri mereka sebagai seorang pengikut Kristus. Mereka juga harus menjauhkan keinginan-keinginan daging dan mereka juga harus bersikap bijaksana di tengah bangsa-bangsa yang lain. Nah adik-adik, pesan Tuhan untuk kita seperti judul tadi, memenangkan pertempuran. Tuhan mau supaya kita itu menjadi pemenang adik-adik. Tuhan mau supaya kita mengalahkan musuh yang dalam tanda kutip, karena musuhnya kita itu tidak kelihatan adik-adik. Untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama mau simak ilustrasi berikut ini. Nah adik-adik, di sini kita mau main tarik tambang ya. Kak Angel melawan Kak Steffi. Jadi ceritanya Kak Steffi melambangkan sisi kerohanian kita dan Kak Angel melambangkan sisi kedagingan kita. Sebelum mulai pertandingannya, kita bersiap-siap dulu yuk. Pada situasi yang pertama, Kak Angel diberi makan lebih banyak daripada Kak Steffi. Maksudnya adalah adik-adik membiarkan kedagingan kalian itu lebih kuat daripada kerohanian kalian. Contohnya, kalian suka melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan diri sendiri daripada menyenangkan hati Tuhan. Seperti main game terlalu lama dan keasikan nonton film. Sampai adik-adik lupa memberi makan rohani kalian. Kalian tidak sempat membangun hubungan dengan Tuhan. Kemudian pertandingan pun dimulai. Yuk kita lihat sama-sama. Wah, adik-adik, kedagingan kita menang karena dia lebih kuat nih. Tapi bukan kondisi ini yang Tuhan mau adik-adik. Tuhan mau agar rohani kita lebih kuat dari kedagingan kita. Ayo adik-adik, kita buat akhir cerita yang berbeda. Pada situasi yang kedua ini, adik-adik menangkap maksud Tuhan dalam hidup adik-adik. Sehingga kalian selalu ingat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Rajin berdoa, beribadah, dan selalu taat kepada setiap firman Tuhan. Sehingga kedagingan kalian menjadi lemah. Lalu adik-adik, pertandingan pun dimulai. Kita perhatikan lagi ya. Dan akhirnya sudah pasti kerohanian kita yang memenangkan pertandingan karena rohani kita lebih kuat. Yeay! Wah, semuanya sudah perhatikan kan ilustrasi yang tadi? Nah, jadi siapa yang lebih kuat itu yang menang. Makanya adik-adik kita harus terus senantiasa membangun kehidupan rohani kita supaya kehidupan rohani kita itu bisa menang adik-adik. Nah, kali ini juga Kak Angel akan membagikan 2 poin untuk adik-adik yang berkaitan dengan pesan Tuhan buat kita.
Yang pertama, mengambil keputusan yang tepat. Mengambil keputusan yang tepat. Maksudnya apa ya? Dan hubungannya juga apa? Yuk kita sama-sama belajar ya adik-adik. Setiap hari nih kita diperhadapkan dengan keputusan demi keputusan. Misalnya nih adik-adik bangun tidur. Adik-adik sudah mengambil keputusan nih. Adik-adik mau lanjut bangun atau mau tidur aja dulu deh. Atau setelah bangun adik-adik pilih nih karena masih online nih. Ada mungkin beberapa yang pikir, hari ini mau mandi atau enggak ya? Terus abis itu adik-adik juga memutuskan mau sarapan apa hari ini, mau pakai baju apa hari ini adik-adik, dan banyak lagi keputusan sepanjang hari. Nah, Tuhan mau supaya kita itu senantiasa mengambil keputusan yang tepat. Karena ingat nih adik-adik, kita ini adalah berasal dari sorga. Karena kita sudah lahir baru di dalam Kristus, maka Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kebenaran. Nah, si iblis ini musuh kita tidak suka adik-adik, makanya berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dengan cara apa? Bisa aja dengan mendorong kita untuk mengambil keputusan yang salah. Makanya adik-adik harus selalu mengambil keputusan yang tepat ya. Karena seperti ilustrasi tadi nih, ada tarik-menarik adik-adik. Mau melakukan ini atau melakukan itu, dan pastinya ada konsekuensinya. Jadi pastikan kita mengambil keputusan yang benar, keputusan yang tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Poin yang kedua adik-adik, Tuhan mau supaya kita juga selalu berjaga-jaga. Nah, ilustrasinya seperti apa ya? Nah, adik-adik pasti pernah lihat satpam kan? Nah, satpam itu tugasnya adalah untuk menjaga keamanan adik-adik. Bayangkan nih, kalau satpam yang bertugas untuk berjaga-jaga tidak melakukan tugasnya dengan baik nih adik-adik. Nah, pasti ada pencuri yang berusaha untuk masuk dan mencuri barang. Akhirnya barang-barang menjadi hilang karena satpamnya tidak berjaga-jaga. Nah, makanya sangat penting adik-adik untuk kita berjaga-jaga. Karena musuh kita itu mencari waktu saat kita itu sedang lemah adik-adik. Makanya kita harus selalu kuat, selalu berjaga-jaga setiap saat. Seperti ilustrasi tadi, kalau kita kuat rohaninya pasti kita bisa menang adik-adik. Demikianlah firman Tuhan untuk kita adik-adik. Firman Tuhan yang sederhana ini, Kak Angel harap kita semua bisa menangkap, mengerti, dan juga kita diberi kemampuan untuk melakukan setiap firman Tuhan. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami masih bisa beribadah ya Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Bapa. Juga untuk setiap firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Biar kami juga selalu menguatkan rohani kita supaya kami menjadi orang-orang yang kuat ya Bapa. Kami percaya Tuhan firman-Mu ini terus Tuhan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan segenap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Activity time. Nah adik-adik, sekarang kita mau main games nih. Nama gamesnya apa Kak Sevi? Sekarang kita itu mau main games tebak cerita. Jadi adik-adik nanti ada gambar-gambar nih, gambar yang kita kasih. Nah kira-kira adik-adik tuh harus tebak ini ceritanya tentang apa ya. Kayak gitu ya adik-adik cara mainnya. Yuk kita langsung main sama-sama ya. Nah, udah muncul nih adik-adik. Kalau dilihat di sini, gambar yang pertama ini gambar apa ya? Ayo adik-adik, tahu nggak ini gambar apa? Ada laki-laki, ada perempuan, ada buah apelnya juga. Di hutan-hutan kayak gitu nih. Kira-kira adik-adik inget nggak ini cerita tentang apa ya? Wah, ini pasti gampang nih adik-adik. Pasti udah pada tahu semua kan? Jawabannya ini adalah gambar Adam dan Hawa. Nah adik-adik pada waktu itu ya ada ular. Nah ularnya ini menggoda Hawa untuk memakan buah larangan Tuhan. Adik-adik ingat kan ceritanya? Jadi adik-adik Hawa itu ternyata tergoda sama godaannya si ular ini. Adam dan Hawa akhirnya itu memakan buah larangan Tuhan. Dan akibatnya adik-adik mereka diusir dari Taman Eden ya. Oke sekarang kita mau next ke gambar yang kedua. Nah di sini ada gambar apa nih? Yo coba adik-adik, rambut laki-lakinya tuh panjang. Ingat nggak adik-adik ini siapa dan cerita tentang apa?
Nah, adik-adik kalau masih bingung kalian bisa stop dulu ya. Kalian bisa pikir-pikir nih, gambar tentang apa ya? Kalian bisa ingat-ingat dulu nih. Nah, kalau udah siap, yuk kita jawab sama-sama. Ini adalah gambar Simpson dan Delila. Jadi Simpson itu diberi kekuatan oleh Tuhan dan rambutnya itu sangat panjang adik-adik dan kekuatan itu ada di rambutnya. Tapi karena tergoda nih oleh perempuan cantik itu, maka Simpson ini menjadi lemah adik-adik dan juga perempuan itu memotong rambutnya Simpson dan jadi lemah adik-adik. Nah, yuk kita lanjut ke gambar yang terakhir. Kalau kita lihat gambar yang ketiga ini, adik-adik kira-kira kepikiran cerita tentang apa ya? Ya adik-adik, kalau ada yang kepikiran ini adalah Daud dengan Batsyeba, bener banget jawabannya. Ini adalah Daud yang melihat Batsyeba yang sangat cantik. Wah adik-adik, Daud itu tergoda dengan kecantikan yang dimiliki oleh Batsyeba. Daud itu memiliki perasaan untuk ingin memiliki si Batsyeba ini untuk dijadikan istrinya. Padahal kan adik-adik tahu ceritanya ya, kalau Batsyeba itu sudah memiliki suami yang bernama Uria. Tapi karena Daud tergoda, akhirnya Daud itu menjadikan Batsyeba sebagai istrinya. Wah adik-adik, aktivitinya udah selesai nih. Kira-kira adik-adik benar berapa? Pasti bagus-bagus ya. Nah, dari game yang tadi kita mainin, sebenarnya apa sih pesannya? Nah, kalau dari Kak Stevi gimana nih? Nah adik-adik, menurut Kak Stevi itu, aktiviti yang kita main itu bermaksud supaya kita nggak tergoda sama yang menurut kita baik, yang menurut kita bagus, yang menurut kita menarik. Tetapi kita tetap menjaga kekudusan kita. Nah, supaya kita bisa menjaga kekudusan kita, maka kita itu harus mengambil keputusan yang tepat ya adik-adik. Jangan seperti contohnya Daud tadi yang gambar ketiga ya. Daud itu salah mengambil keputusan. Daud itu malah memutuskan untuk tetap mengambil Batsyeba sebagai istrinya. Sehingga ada resikonya adik-adik. Akibatnya adalah anaknya meninggal. Nah, kalau dari Kak Angel sendiri, apa sih maknanya, Ci? Nah, kalau dari Kak Angel nih adik-adik, Kak Angel ingat sama ilustrasi yang tadi, yang tentang tarik-menarik adik-adik. Ada sisi kedagingan dan juga sisi rohani kita. Nah, yang mana yang lebih kuat itu yang menang adik-adik. Makanya nih adik-adik, kita harus selalu berjaga-jaga. Karena ya, si musuh itu selalu mencari saat dimana kita itu sedang lemah adik-adik. Makanya kita harus tetap berjaga-jaga setiap waktu, supaya kita itu tidak lengah adik-adik. Dan supaya kita dapat memenangkan pertempuran. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.